lagi ke pembelajaran Al-Quran hadis. Hari ini hari apa ya? Oh ya, sebelum masuk kamu kita absen dulu ya. Dari semua ini masuk semua kan? Oke, nihil berarti ya. Nihil. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan, tadi malam siapa yang sudah mempelajari tentang bab ini? Sebelum itu, ini kita akan membahas tentang bab apa dulu? Itu baca Ari. Apa Ari? Betul. Bukti keautentikan Al-Quran. Siapa yang tahu apa arti autentik? Nah, Cindy itu. Apa Cindy? Betul sekali. Kebenaran atau keaslian. Jadi, bukti keautentikan Al-Quran adalah bukti keaslian atau kebenaran Al-Quran. Bisa dipahami sebelumnya? Oke, bagus. Tadi malam siapa yang sudah mempelajari bab tentang bukti keautentikan Al-Quran ini? Aduh, kok belum ada. Ya udah, Bapak mau tanya dulu. Al-Quran itu apa sih? Cindy. Oh, Cindy. Ani. Betul sekali. Kitab dari Muslim, orang Muslim. Betul. Ini siapa kamu namanya? Joan. Oh iya, Joan Pak. Joan apa Joan? Betul sekali. Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dengan perantaraan malaikat Jibril tersebut, dengan itu Al-Quran merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad tersebut. Tertulis dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan secara mutawatir. Jalan secara mutawatir. Ada yang tahu mutawatir itu apa? Itu Ani. Jangan ngomong sendiri apa mutawatir artinya. Itu Mizani. Ya, betul sekali. Mutawatir adalah secara berturutan atau tidak secara guna ya. Intinya mutawatir itu Al-Quran diturunkan secara mutawatir, itu artinya Al-Quran itu tidak turun secara satu Al-Quran satu kitab itu jadi segini satu dalam tempo sekali saja, tidak. Tapi ada Al-Quran turun itu melalui Al-Quran turun dengan alasan-alasan atau asbabun nuzulnya atau sebab muasalnya. Unsur-unsur makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua, Al-Quran mempunyai daya ijaz. Yang ketiga, Al-Quran yang tadi diturunnya secara mutawatir. Pengertian dan aspek mukjizat Al-Quran. Menurut bahasa, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa pada diri seorang yang tidak mampu dibuat atau dilakukan orang lain. Jadi mukjizat merupakan seperti kayak ya kita ambil dari kisah-kisah Nabi 25 Nabi yang wajib diketahui.
Mukjizat adalah salah satu orang itu mempunyai kalau kita dapat pahami itu keajaiban, oke, yang tidak dapat dilakukan pada orang lain. Yang harus kita ketahui, mukjizat itu ada 3 unsur pokok. Yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat istiadat. Maksudnya itu ya tidak normal lah, tidak akan bisa dilakukan oleh sembarangan orang kecuali orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Maksud dari perlawanan ini bukan perang atau berontakan, tidak, tapi ada sebuah perjuangan yang dilakukan kepada orang tersebut ketika diberi mukjizat. Yang ketiga, mukjizat tidak akan terkalahkan. Ya, maksudnya tidak akan terkalahkan bukan berarti ini overpower atau gimana, tapi itu adalah kekuatan tersendiri bagi pemegang mukjizat tersebut. Yang selanjutnya, aspek kemukjizatan di dalam Al-Quran. Al-Quran diyakini sebagai mukjizat yang terbesar dan kekal abadi, berkedudukan mulia, serta mendapat tempat yang agung di hati kaum muslimin karena keautentikannya yang dilihat dari beberapa segi. Ada 4 segi. Yang pertama, segi Al-Quran tersebut, segi Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, segi kesejahteraan. Yang ketiga, segi bahasa Al-Quran. Yang keempat, segi kandungan Al-Quran. Oke, selanjutnya Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang pertama, Al-Quran kitab yang universal atau menyeluruh. Yang kedua, Al-Quran kitab yang sempurna. Yang ketiga, Al-Quran kitab yang abadi. Yang keempat, Al-Quran mengandung kebenaran. Kemukjizatan dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran atau kitab Al-Quran itu, yang pertama, Al-Quran berisi informasi-informasi ilmiah. Jadi banyak sekali peneliti-peneliti yang cocok kronologi tentang penelitiannya dengan Al-Quran, dan hasilnya pun mengejutkan. Banyak sekali yang sesuai dengan penelitian dengan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, Al-Quran mengondisikan manusia secara psikologis. Yang ketiga, Al-Quran memberi isyarat berkaitan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, kalau kita membahas tentang sosial, itu kita kalau mencarinya di dalam Al-Quran pun ada. Kalau kita membahas tentang ekonomi, pasti juga ada. Dan yang terakhir, politik, dan yang sedang diperdebatkan di dalam negara Indonesia bahwa politik jangan dicampurkan ke dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak. Al-Quran merupakan sebuah Alkitab atau sebuah pegangan kitab yang berisikan tentang politik-politik itu banyak sekali, tentang cara mengorganisasikan sebuah negara. Oke, kita paham? Semuanya paham? Jadi Al-Quran, kalau orang bilang jangan sambungan politik dengan Al-Quran, salah besar. Kita harus berpegang teguh
politik itu harus bergantung kepada Al-Quran tersebut. Oke, yang selanjutnya informasi tentang kehidupan lebah yang ada di kehidupan zaman sekarang. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat surat yang menerangkan tentang manfaat lebah dan lain sebagainya. Dan di kehidupan nyata pun lebah sangat berguna sekali. Subhanallah. Oke, kita masuk ke pembahasan bukti keautentikan Al-Quran. Sebelumnya ada yang ditanyakan tentang pengertian Al-Quran tadi? Bapak harap ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya. Gimana? Kok masih belum ada yang bertanya? Ya udah. Nanti di akhir pembahasan Bapak akan sebelum Bapak tutup, Bapak akan menanyai satu persatu dari kalian semua. Oke? Oke. Kita masuk ke pembahasan bukti keautentikan Al-Quran. Sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak, maka kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik dari aspek bahasa dan usulnya maupun dari aspek isi kandungannya yang memang terbukti tak satupun manusia yang dapat meniru atau mendatang semisalnya. Dan selanjutnya di dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini, Al-Quran mengajukan tantangan terutama kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Ada mereka orang-orang non-muslim banyak yang menuduh bahwasanya Al-Quran merupakan karangan dari Nabi Muhammad SAW dan mereka mengira Al-Quran merupakan sebuah karangan dari Nabi Muhammad dan isi dari Al-Quran isi dari Al-Quran mereka hanya mengira kumpulan mantra-mantra, tukang tenung, dan kumpulan syair-syair. Tantangan Al-Quran diberikan secara bertahap, yakni secara berikut. Yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Yang artinya pause.